Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Video kali ini adalah lanjutan pembahasan pada video sebelumnya, yaitu tentang diet keto. Jika pada video sebelumnya kita telah membahas manfaat dan makanan yang dikonsumsi selama menjalani diet keto, serta contoh menu diet keto untuk pemula selama seminggu, maka pada video kali ini kita akan membahas apa saja pantangan diet keto, serta bagaimana cara memulai diet keto. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja pantangan diet keto. Tidak hanya menu makanan dan jenisnya, kita juga perlu mengetahui sejumlah pantangan ketika melakukan diet keto. Apa saja itu? Yang pertama, sereal. Jika kita tengah menjalani diet ini, hindari mengkonsumsi sereal jenis apapun, bahkan sereal utuh. Yang kedua, biji-bijian dan kacang-kacangan. Beberapa jenisnya yaitu kacang polong, buncis, kedelai, lentil atau kacang hijau. Yang ketiga, buah-buahan. Hindari mengkonsumsi mangga, pisang, anggur, apel, persik, pir, nanas, dan pepaya. Yang keempat, gula halus, termasuk dalam minuman seperti cola, soda, pemanis buatan, gula, madu, dan alkohol. Yang kelima, makanan ringan, terutama yang tinggi pengawet dan mengandung pemanis buatan. Selain itu, kita juga harus menghindari makanan tinggi protein, makanan asam, dan makanan yang mengandung alkalin. Selanjutnya, bagaimana cara memulai diet keto? Jika kita baru saja memulai diet ketogenik, berikut adalah beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, perhatikan asupan karbohidrat, protein, dan lemak. Pertama, kita harus membatasi konsumsi karbohidrat, mengkonsumsi protein dalam jumlah sedang, dan mengkonsumsi lemak dalam jumlah tinggi per hari. Hal ini membuat tubuh membakar lemak sebagai sumber bahan bakar utama dan memecahnya menjadi keton dalam proses yang bernama ketosis. Seseorang yang menjalani diet keto sebaiknya mengkonsumsi karbohidrat sebanyak 20 gram hingga 50 gram per hari atau kurang dari itu. Contohnya, 50 gram karbohidrat setara dengan 2 potong roti dan pisang. Alasannya, karbohidrat membentuk sekitar 1/10 dari asupan kilojoule harian dalam diet keto. Dengan begitu, tubuh tetap dalam keadaan ketosis yang konstan. 1 kilojoule sendiri adalah ukuran berapa banyak energi yang tubuh dapatkan dari makanan. Yang kedua, menjaga asupan tubuh. Ketosis adalah kondisi saat tubuh kekurangan asupan karbohidrat untuk diubah menjadi energi. Saat mengalami ketosis, ginjal akan bekerja lebih keras untuk mengeluarkan lebih banyak cairan dan elektrolit. Oleh karena itu, pastikan mengkonsumsi asupan sodium dan potasium serta perbanyak minum air putih selama menjalani diet keto. Yang ketiga, perhatikan durasi diet keto. Berapa lama sebenarnya durasi diet keto? Jenis diet ini baik kita lakukan dalam jangka pendek, yaitu
selama 2-3 bulan. Batas maksimalnya adalah 6-12 bulan. Prakteknya tak hanya mengurangi berat tubuh, tapi juga memperbaiki kesehatan. Jika kita baru mulai mencoba diet ini, induksi adalah fase pertama yang harus kita jalani. Caranya, berhenti makan jam 8 malam dan makan lagi keesokan harinya jam 12 siang. Fase induksi ini berlangsung selama 7 hari. Yang keempat, disiplin dalam menerapkan diet keto. Tak ketinggalan, pastikan kita disiplin dan konsisten dalam menjalani diet ini. Perhatikan segala aturannya, termasuk mengurangi asupan karbohidrat dan gula. Jika tetap mengkonsumsi asupan karbohidrat dan gula, maka diet tidak akan berhasil, sebab lemak dalam tubuh tidak dapat bertransmisi menjadi energi. Yang kelima, timbulnya gejala flu keto. Ketika berada pada fase induksi, pelaku diet keto bukan tidak mungkin akan mengalami flu keto. Kondisi ini muncul dengan gejala badan lemas dan kepala pusing. Gangguan itu terjadi akibat tubuh sedang menyesuaikan diri dengan hilangnya karbohidrat. Nantinya, tubuh akan mulai terbiasa membakar lemak sebagai sumber energi. Yang keenam, perhatikan riwayat kesehatan. Jika kita adalah pengidap tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, masalah pada empedu atau penyakit kronis lainnya, sebaiknya berdiskusi dulu dengan dokter sebelum memulai diet keto. Yang ketujuh, tulis menu makanan. Saat fase induksi berlangsung, kita sebaiknya memasukkan 20 gram karbohidrat saja dalam tubuh. Sementara untuk asupan lemak, kita bisa mendapatkannya melalui daging sapi, ayam, kalkun, dan steak, bukan makanan olahan seperti sosis, nugget, dan bakso. Yang kedelapan, perhatikan asupan protein. Standar kebutuhan protein normalnya berkisar 0,8 gram per kilogram berat badan. Sementara itu, pelaku diet keto memerlukan asupan protein jadi lebih tinggi. Jumlahnya berkisar 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Yang kesembilan, perhatikan asupan kalori. Selain tinggi protein, kita juga harus memperhatikan asupan kalori dalam tubuh. Biasanya, jumlah kalori yang tubuh perlukan berkisar 2000 kilokalori dengan komposisi 55-60% lemak dari total makanan yang kita konsumsi. Perhatikan bahwa asupan kalori tidak boleh melebihi batas anjuran karena dapat meningkatkan simpanan lemak dalam tubuh. Sama halnya dengan protein, tubuh akan menyimpan kelebihan lemak dalam bentuk lipoprotein. Yang ke-10, hindari mengkonsumsi sayuran bertepung. Menghindari sayuran bertepung ini tujuannya adalah agar peserta tetap dalam keadaan ketosis. Contoh sayuran bertepung diantaranya kentang, jagung, kacang polong, labu, dan buncis. Yang ke-11, perbanyak asupan telur. Telur menjadi salah satu makanan yang baik bagi pelaku diet keto. Jenis makanan ini tinggi protein dan mengandung lemak sehat yang dapat mendukung proses penurunan berat badan. Namun, perhatikan cara mengolahnya. Kita bisa menggorengnya dengan minyak zaitun yang mengandung lemak sehat. Selain itu, kita juga bisa merebus dan menjadikannya sebagai topping salad atau sandwich. Yang ke-12, memasak makanan sendiri. Dengan memasak makanan sendiri, kita tidak akan mengkonsumsi karbohidrat secara berlebihan. Kita bebas mengurangi atau menambah asupan yang tepat sehingga diet memberikan hasil yang optimal. Yang ke-13, mengetahui efek sampingnya.
Efek samping menjalani diet keto yang mungkin terjadi tak hanya sebatas flu keto. Kita juga berisiko mengalami gangguan pencernaan seperti perut kembung, sembelit, dan sering kentut. Masalah ini muncul karena tidak terpenuhinya asupan serat dalam tubuh. Yang ke-14, bersabar untuk mendapatkan hasilnya. Selama minggu pertama, tubuh akan mengalami efek yang mungkin membuat kita tidak nyaman, misalnya pusing dan lemas. Namun, prosesnya akan terlihat selama beberapa minggu setelahnya. Jadi, bersabarlah untuk mendapat hasil yang maksimal. Pembahasan berikutnya adalah siapa saja yang tidak boleh melakukan diet keto. Namun, pembahasan ini akan Berkah bahas pada video berikutnya. Akhirnya, Berkah ucapkan terima kasih banyak telah menonton. Bagi yang belum subscribe, please dukung Berkah dengan cara like, subscribe, komen, dan share seluas-luasnya agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi tentang diet keto. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.